Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sinongsong saking karsaning Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Sih rahmat tentrem saha kawilujengan. Mugia tansah tumendak lan tumanduk dumateng panjenengan sedaya dalasan kula Waradin Sagung kang tumitah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kali ini kami akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu di falsafah butir-butir budaya Jawa. Di dalam butir-butir budaya Jawa, di sini tertulis pangeran iku kuwasa tanpa piranti, mula saka kuwi aja darbe pangira yen manungsa iku bisa dadi wakiling pangeran. Jadi Tuhan itu berkuasa tanpa menggunakan alat pelengkap apapun. Oleh karena itu, jangan beranggapan bahwa manusia itu dapat mewakili Tuhan. Karena apa? Tanpa piranti, di video yang lalu, ya mungkin 2 bulan yang lalu sudah saya uraikan bahwa kuasa tanpa piranti ini akan saya cuplik sedikit. Karena manusia, jejere manungsa kuwi ada 3 unsur, yaitu badan wadah atau jasmani, badan alus atau rahani, orang lain juga bisa mengatakan jiwa, dan yang ketiga adalah sang alus. Siapa sang alus itu? Sang alus itu ialah pancaran atau tajaning zat kang maha suci. Yang kemarin saya ulas, saya misalkan saja dengan matahari. Sumbernya matahari itu satu, cahaya matahari itu satu lah. Cahayanya itu ada di dalam gelas yang berisi air. Waktu siang hari kita jemur, cahaya matahari yang satu itu memancarkan cahaya yang terdapat dalam air. Itulah cahaya matahari yang di dalam air itu namanya tajali atau sang alus. Saudara-saudaraku bisa melihat video 2 bulan yang lalu bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur itu tadi. Di sana sudah dijelaskan secara rinci. Ini hanya sekilas saja. Mengapa manusia tidak boleh beranggapan bahwa dapat mewakili Tuhan? Karena apa? Karena Tuhan sendiri tidak tanpa menggunakan alat pelengkap. Dan sedangkan manusia, dia juga pasti menggunakan alat pelengkap. Sebagai contoh, alatnya kuping, telinga untuk mendengarkan. Alatnya hidung untuk menghirup atau pangambu, menghirup udara atau pangambu. Mata untuk melihat. Di situ semua adalah piranti, adalah mesinnya yang terdapat dalam badan wadah itu. Badan halus
Alusa dikaya ngapa? Halusnya sebagaimanapun halusnya namanya badan halus itu masih berbentuk badan. Jadi bisa dikatakan badan elemental yaitu badan halus masih berbentuk materi juga, biarpun sangat halus. Nah, apa alat dari badan halus itu tadi? Yaitu di video kemarin juga sudah saya utarakan bahwa anasir, ada 4 anasir, orang mengatakan itu adalah bumi, udara, angin, api, air, bumi, yaitu tanah tadi, udara atau orang Jawa mengatakan angin, terus air, api. Itu ada 4 unsur. Ada lain yang mengatakan bahwa sifat-sifat yaitu amarah, alamah, supiyah, mutmainah juga bisa dikatakan. Karena itu adalah pirantine rohani atau badan halus. Nah, mesinnya apa? Mesinnya yaitu rasa jati atau rasa eling. Ya, rasa jati itulah yang menembus kepada sang halus itu sesuatu apa saja yang kita melakukan sesuatu samadhi atau melakukan apa yang sekiranya kita bisa hening, rasa jati itulah yang merespon sinyal-sinyal dari sang alus tadi. Atau tajaning zat kang maha suci yang terdapat dalam diri manusia. Gitu. Terus pangeran iku kuwasa diri manungsa iku bisa. Dalam butir-butir baja ini ada pangeran itu kuwasa diri manusia itu bisa. Karena manusia hanya bisa tapi tidak menguasai. Dia bisa. Mengapa bisa? Karena ada yang menghidupi. Ada sang alus tadi. Saya gambarkan adalah pancaran cahaya matahari itu yang bisa menggerakkan semua yang ada di dalam gelas yang berisi air itu. Yang bisa menggerakkan di dalam jiwa atau roh kita dan badan wadah kita. Itu adalah sang alus. Karena dia kuasa menggerakkan semua, sedang kita itu hanya bisa saja. Tuhan itu berkuasa, sedangkan manusia hanya mampu saja. Zaman dulu orang Jawa karena tidak bisa berbahasa Arab, dia bilang ya wolo-wolo kuwato. Orang Jawa dulu karena dia tidak bisa berbahasa Arab. Jadi untuk pemahaman kami itu, para wali itu ya juga sangat berjasa. Tanpa ada para wali, saya kira ajaran Jawa jelas punah. Tergerus dengan rotasi kehidupan. Karena para wali, terutama para wali yang condong ke ajaran-ajaran Jawa, itu dia membuat suatu kasanah yang berbahasa Jawa. Ya, orang sekarang mengatakan ya Islam kejawen gitu. Karena apa? Kejawen itu adanya di Jawa sesudah agama Islam di tanah Jawa dengan kolaborasi dengan ajaran Jawa yang sudah menancap, mengakar dalam jiwa-jiwa orang-orang Jawa, akhirnya terjadi suatu campuran menjadi orang Islam kejawen katanya. Seperti kurang lebihnya seperti itu. Ya timbulnya ya kurang lebih tahun 1400 itu, 1400, 1500 antara itu Islam kejawen.
Terus di dalam butir-butir budaya Jawa tertulis pangeran iku bisa ngowahi kahanan apa wae tan kena kinaya ngapa. Jadi Tuhan itu dapat mengubah segala-galanya. Oh, nggak bisa, oh bisa, mungkin, jelas dapat diperkirakan, tanpa mungkin dapat diperkirakan pada manusia. Karena dia maha kuasa, bisa merubah keadaan apa saja. Sebagai contoh, kehidupan kita saja sehari-hari seperti saya sendiri. Tidak tahu akan nanti saya akan mengapa, saya jelas tidak tahu. Seumpama saya punya angan, oh saya akan begini nanti jam sekian. Karena Tuhan tidak berkehendak, akhirnya rencana itu berubah 90 derajat atau 180 derajat. Karena kita hanya bisa saja. Semua itu purba waisa ada di Gusti Pangeran. Cukup sekian ulasan hari ini. Kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau nusuk perasaan panjenengan sedaya, kula nyuwun pangapunten ingkang sakakah-kahipun. Amargi kula nggih tasih belajar, ingin belajar bersama dengan saudara-saudaraku yang berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.